Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Buah delima berwarna merah dia beli bersama si buah mangga. Istriku yang solehah dan anakku yang sangat manja. Malam hari ini kita berbicara sambungan pengajian yang lalu, di mana kita menterapi jiwa kita di bulan Ramadan dengan beberapa sifat. Tujuannya agar hilang penyakit-penyakit hati. Kalau pengajian yang lalu kita sudah berbicara menterapi jiwa agar jangan sombong, atau yang disebut dengan sifat tawaduk. Malam ini kita berbicara dengan sifat qanaah. Qanaah ini yang bermakna kita tidak rakus, kita tidak congok. Jadi kita merasa terpada di dalam hidup ini. Manusia memang pada dasarnya rakus. Semua dia mau. Binatang sebegitu rakusnya binatang tidak semua mau. Anak ayah tahu itu harimau, harimau tidak akan makan pecal. Dikasih godok-godok dia tak mau. Harimau dikasih belimbing tak mau. Dikasih sayur apapun dia tak mau. Yang dia makan hanya daging. Gajah begitu besar, gemuk besar. Gajah juga tidak rakus, yang dia makan hanya daun-daunan. Kasih sama dia bakso, dia takkan makan bakso. Kasih gulai daging, dia takkan makan gulai daging. Beli ikan terubuk, masak enak-enak, kasih gajah, gajah takkan mau. Tapi kalau manusia, daging disikat, ikan disikat, buah disikat, semua sikat. Malah kalau orang Batak, Tapanuli kita tengok, Ramadan yang berduri pun dijadikan sayur dan lalap. Pangkat, andiling namanya. Orang Jawa, jangan macam-macam, beton pun dia kanyang. Orang Melayu lebih dasar. Kalau orang Melayu, paku pun dia hajar. Inilah kita manusia, dasarnya, rakus pada dasarnya kita ini. Makanya mengontrol jiwa rakus kita inilah. Di Ramadan kita dilatih untuk bersifat qanaah. Sehingga kita tahu diri kita ini batasannya ada. Tidak semua yang kita inginkan itu harus kita hajar, tidak. Contohnya, jam 5, orang pun turunlah ke jalan, mencari makanan berbukaan. Di Jalan Jenderal mulai pangkal sampai ujung berbukaan ada. Apa yang tidak ada? Mulai pecalnya ada, mie ayam ada, godok-godok ada, sampai kue onde-mande ada. Seketika dibeli ini semua makanan, sampai saat berbuka, apa yang dimakan? Paling-paling 1 gelas air. Dimakannya beberapa sendok itu cendol, atau dia makan buah korma, selesai. Perut kita kan sejengkal. Seberapa jauh kesanggupan perut menampung makanan yang ada di hadapan kita. Makanya berlatih kita dengan prinsip hidup di bulan Ramadan. Sebegitu ambisinya kita mencari sebuah makanan, ternyata isi perut kita hanya sejengkal. Inilah yang disebut qanaah. Kita mengontrol diri untuk mengendalikan sifat rakus dalam jiwa kita ini. Dalam hidup kita ini, kita ingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Tapi pada intinya, batasan kita memiliki sesuatu yang kita cari hanya sebatas Israel belum datang. Kalau Israel sudah datang, mau bilang apa? Ayah tinggalkan mobil, ayah tinggalkan kendaraan, ayah tinggalkan rumah, ayah tinggalkan semuanya. Ayah tak bisa memilikinya lagi. Siapa yang memiliki anak ayah? Arti kata, begitu susah payah ayah mencari hidup di dunia ini. Kesimpulan, batas sebelum datang Israel. Kalau udah datang Israel, diikat tangan ayah, diikat kaki, diikat kepala, diikat mulut, tutup semuanya. Habis itu dimandikan. Sampai dimandikan, biasa pakai shower, pakai ini semua. Tak ada cerita shower, siram, selesai. Habis bersih, kasih parfum yang paling busuk, kecoa aja muat. Apa itu? Kapur barus.
Waktu hidup begini senang-senang, ayah pakai parfum dari Arab macam-macam. Sekarang, kalau sudah datang Israel, tak ada parfum Arab. Yang kita pakai apa parfumnya? Kapur barus, tak lebih dari itu. Betapa tak berharganya dunia ini. Makanya, jangan ambisi terhadap dunia. Boleh saja kita cari sebatas kehidupan kita. Kalau tersimpan, alhamdulillah. Tidak tersimpan, tidak ada apa-apa. Dalam hidup yang kita cari bukan jumlah, tapi nikmat. Makanya di dalam solat kita mengadu siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang Allah berikan nikmat, bukan jalan yang Allah berikan kekayaan melimpah ruah, tidak. Jalan yang diberikan Allah nikmat. Kalau dikasih Allah kita rezeki melimpah ruah, di mana-mana ada harta, di bank mana ada duit kita, setiap bank ada deposito kita. Tapi tak bisa kita nikmati. Apa gunanya? Kita ambil satu contoh. Kalau hari Ahad, hari Sabtu kita pergi acara pesta, kita sering menemukan orang tak berani ngambil nasi. Bukan dia tak mau makan nasi, tak boleh makan nasi. Dia sendok nasi itu, takut. Ditanya orang, kenapa tidak ambil banyak Pak Haji? Takut, aku tadi bolehkan orang dokter lagi makan nasi. Tapi karena ngeliat, aku ambil aja. Sekali dikacau-kacaunya kuah kambing, tak berani juga ambil. Kenapa tidak diambil kuah kambingnya Pak Haji? Tensi aku tinggi. Nampak rendang, tak berani ambil rendang. Kenapa tak berani? Kolesterol tinggi. Nampak pecal, tak berani ambil pecal. Kenapa? Asam urat tinggi. Terakhir tinggal acar, cincang timun dengan wortel. Tak berani juga ambil. Kenapa? Asam lambung tinggi. Akhirnya makan nasi sejemput, makan ngamek-ngamek. Siapa bilang enak? Makanya dalam sholat kita mengaduk siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang Allah berikan nikmat, itu yang kita cari. Mau berapa dikasih Allah jumlahnya, alhamdulillah. Rasa syukur kita inilah yang disebut dengan qanaah. Makanya dalam hidup tidak perlu kita puas. Kalau kekayaan itu, ada kalanya Allah berikan kekayaan itu di dunia, ada kalanya Allah berikan kekayaan di akhirat. Yang jelas kita di dalam keluarga ini sudah kaya, kita ini menurut agama. Kenapa? Rak'atal fajari khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu sudah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Arti kata, kalaupun ada keluarga kita, masyarakat kita, hari-hari beli Pajero, beli Mercedes-Benz, beli Rolls-Royce, macam-macam. Kalau mereka tak sholat subuh, kita jauh lebih kaya dari mereka. Karena sholat fajar yang kita kerjakan sudah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Kita beri Rolls-Royce 16 miliar harganya. Mana lebih mahal Rolls-Royce daripada dunia dan seluruh isinya? Rolls-Royce itu bagian dari isi dunia. Makanya orang yang sholat sunat fajar itu lebih kaya dari orang yang sudah punya pekan baru dan seluruh isi pekan baru. Untuk itulah kita harus bersifat qanaah dalam hidup. Terpada kita, apa yang ada ini kita syukuri. Kalau sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa orang yang paling kaya? Rasulullah hanya menjawab, yang paling banyak kamu di antara kamu bersyukur. Siapa yang paling banyak bersyukur, merasa cukup dalam hidupnya, itulah yang lebih kaya. Daripada orang sudah kaya raya tapi masih ambisi terhadap dunia, itu belum orang kaya, dia orang miskin. Makanya jadilah Ramadan ini sebagai tarbiyah, pendidik jiwa kita menjadi orang yang qanaah, sehingga kita tidak ambisius terhadap dunia. Cukup kita bersyukur apa adanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah jadikan jalan hidup kita nikmat sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.